Minasan konnichiwa, Musukashi no Goro Nasu desu. Baik, di video kali ini kita akan latihan sakubung lagi ya. Buat kalian yang belum cek video sebelumnya, silahkan cek dulu ya supaya tahu gunanya latihan sakubung ini untuk apa. Nah, materi kali ini sedikit berbeda dengan sebelumnya, karena saya akan fokus ke kalimat-kalimat yang biasanya digunakan ketika berkenalan. Jadi buat kalian yang masih merasa minder atau kurang pede ketika kenalan menggunakan bahasa Jepang, mungkin itu disebabkan karena kalian nggak melakukan latihan seperti ini. Tapi nggak cuma untuk kenalan aja, buat latihan nanya juga penting. Karena saya yakin banyak di antara teman-teman yang sebenarnya sudah bisa mengerti apa yang diomongin orang, tapi giliran mau ngomong atau pas mau nanya, bingung. Karena mungkin ya belum terbiasa bertanya. Jadi mudah-mudahan latihan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Baik, kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai dengan kalimat yang pertama. Oh ya, di sini saya sudah menyiapkan pertanyaan dan juga jawabannya. Tapi untuk bagian pertanyaan, saya tidak membuat dalam bentuk kalimat tanya, melainkan sebuah perintah. Seperti kalimat ini, silakan tanya namanya siapa. Jadi kalimatnya bebas, terserah kalian, yang penting nanya namanya siapa. Nah, tapi untuk bagian jawabannya, saya sudah menyiapkan kalimatnya. Jadi kalian tinggal terjemahin aja. Oke, kalau gitu kita mulai kalimat yang pertama. Silakan tanya namanya siapa. Onamae nan desu ka? Onamae nan to iimasu ka? Onamae wa nan to oshaimasu ka? Nah, di sini saya memberikan ada 3 opsi untuk menanyakan nama. Paling atas ini yang paling standar ya. Sedangkan yang paling bawah ini yang paling sopan, pakai bahasa keigo. Onamae wa nan to oshaimasu ka? Oshaimasu ini sama seperti imas. Jadi sebenarnya kalimat kedua dan ketiga ini sama aja ya. Bedanya oshaimasu itu bentuk hormat dari imas. Untuk partikel wa di kalimat yang ketiga ini sengaja saya munculkan karena ketika berbicara sopan biasanya lengkap ya. Partikelnya tidak di skip. Onamae wa nan to oshaimasu ka? Kalau yang pertama dan kedua mau dipakai boleh, enggak pun ya nggak masalah ya. Nama saya Budiawan. Budiawan desu. Budiawan to iimasu. Budiawan to moushimasu. Ini juga kurang lebih sama ya, saya berikan 3 opsi. Mau sebutin nama langsung boleh Budiawan desu. Atau pakai to iimasu juga nggak masalah, Budiawan to iimasu. Nah, yang paling sopan itu yang to moushimasu. Ini pasangan dari yang paling sopan tadi ya. Onamae wa nan to oshaimasu ka? Budiawan to moushimasu. Jadi ketika kalian memperkenalkan diri, pakai yang manapun nggak masalah. Kalau saya biasanya pakai yang ketiga, yang paling sopan. Karena ini yang paling aman, mau kenalan sama siapa aja nggak masalah ya. Terutama ketika berkenalan dengan orang yang lebih tua atau posisinya di atas kita. Kalau yang seumuran atau yang lebih muda, pakai to iimasu saja nggak masalah ya. Budiawan to iimasu. Oh ya, to-nya ini kalau dalam bahasa lisan, dia sering berubah menjadi te. Misalnya, onamae nan te iimasu ka? Budiawan te iimasu. Jadi, to-nya berubah menjadi te. Itu dalam bahasa lisan ya biasanya. Berikutnya, coba tanya biasanya dipanggil apa? Fudan nan to yobarete imasu ka? Nan to yondara ii desu ka? Di sini saya memberikan ada 2 opsi. Yang pertama, fudan nan to yobarete imasu ka? Fudan itu artinya keseharian atau biasanya. Nan to yobarete imasu ka? Dipanggil apa? Pakai pola teimas ya, karena menyatakan rutinitas atau keseharian. Sehari-hari atau biasanya kamu dipanggil apa? Satu lagi, nanto yondara ii desu ka? Kalau ini artinya sedikit berbeda, bukan nanya dipanggil apa, tapi lebih kepada sebaiknya saya manggil apa. Jadi bebas ketika mau nanya nama panggilan, mau pakai nanto yobarete imasu ka atau nanto yondara ii desu ka, nggak masalah. Kalau belum tahu kata fudang, mau diganti dengan itsumo juga nggak masalah sebenarnya. Tapi fudang lebih pas, lebih cocok. Saya biasa dipanggil Budi. Budi to yobarete imasu. Budi to yonde kudasai. Ini kalimatnya juga mirip ya. Kalau Budi to yobarete imasu artinya saya dipanggil Budi. Sedangkan Budi to yonde kudasai, tolong panggil saya Budi. Pakai yang mana aja nggak masalah ya. Yang penting polanya seperti ini. Nama plus to yobarete imasu atau to yonde kudasai. Sekarang tanya umurnya berapa?
Ima nansai desu ka? Ima oikutsu desu ka? Ini adalah dua cara yang harus kalian ketahui ya. Ketika bertanya dengan orang yang seumuran atau yang tidak jauh berbeda, pakai nansai. Ima nansai desu ka? Kemudian kalau nanya ke orang yang lebih tua, pakai oikutsu. Ini lebih sopan daripada nansai. Ima oikutsu desu ka? Dua-duanya teman-teman harus bisa menggunakannya. Kelihatannya berapa tahun? Oke, ini mungkin orangnya ngajak bercanda ya. Disuruh nebak, kelihatannya berapa tahun? Coba, teman-teman bisa nggak? Nansai ni miemasu ka? Ikutsu ni miemasu ka? Pakai pola ni miemasu ya. Nansai ni miemasu ka? Kelihatannya berapa tahun? Ikutsu ni miemasu ka? Artinya juga sama ya. Kelihatannya berapa tahun? Atau kalau ada yang jawab pakai to omoimasu juga boleh ya. Nansai da to omoimasu ka? Atau ikutsu da to omoimasu ka? Mungkin lebih dari 20 tahun, menurut saya. Hatachi ijo da to omoimasu. Hatachi ijo de atte imasu ka? Di sini saya memberikan dua opsi. Yang pertama pakai to omoimasu, yang kedua pakai atte imasu ka? To omoimasu itu kan menurut saya ya. Menurut saya di atas 20 tahun. Hatachi ijo da to omoimasu. Pakai da, karena hatachi ijo ini kata benda ya. Satu lagi, hatachi ijo de atte imasu ka? Kalau ini nanya balik, bener nggak di atas 20 tahun? Jadi agak sedikit berbeda ya. Kalau yang pertama itu nebak, kalau yang kedua nanya balik. Bener nggak? Betul, umur saya 22 tahun. Hai, seikai desu. Watashi wa ima 22 sai desu. Kotoshi 22 sai ni narimasu. Sengetsu 22 sai ni narimashita. Di sini saya memberikan beberapa opsi ya. Bisa pakai ni narimasu atau ni narimashita. Yang paling standar memang yang atas ya. Watashi wa ima 22 sai desu. Usia saat ini berapa? Tinggal disebutin aja. Oh ya, seikai desnya di sini nggak perlu dipakai, nggak masalah. Ini hanya tambahan aja ya. Seikai itu artinya betul. Misalnya untuk menjawab pertanyaan tadi, bener nggak di atas 20 tahun? Itu boleh pakai seikai desu. Tapi ya ini hanya tambahan saja. Intinya, watashi wa ima 22 sai desu. Kemudian bisa pakai ni narimasu ketika usianya baru akan masuk ke 22 tahun. Jadi ketika dia ngomong itu masih belum genap 22 tahun. Tapi tahun ini, saya akan menjadi 22 tahun. Ini bentuk kalimat yang lazim, biasa digunakan dalam bahasa Jepang. Kotoshi 22 sai ni narimasu. Kemudian kalau misalnya sudah memasuki usia ke 22 tahun, narimasnya diubah jadi lampau. Katakanlah bulan lalu saya genap berusia 22 tahun. Sengetsu 22 sai ni narimashita. Sekarang tanya saat ini tinggal di mana? Ima doko ni sundeimasu ka? Ima doko ni sundeimasu ka? Tinggal di dekat Nagoya. Nagoya no chikaku ni sundeimasu. Nagoya no chikaku ni sundeimasu. Pakai kata kerja sundeimasu ya, pola teimasu dengan partikel ni. Ini teman-teman harus sudah di luar kepala ya. Untuk nanya tinggal di mana, doko ni sundeimasu ka? Sekarang tanya nama kotanya apa? Barusan kan dia bilang di dekat Nagoya. Jadi tanyain, nama kotanya apa? Nan to yu machi desu ka? Nan to yu machi desu ka? Namanya Toyota. Toyota to yu machi desu. Toyota to yu machi desu. Keduanya bisa pakai pola to yu untuk menanyakan nama atau sebutan atau panggilan ya, apa aja ya. Kalau belum bisa menggunakan to yu, alternatif lain ya pakai machi no namae. Itu yang paling standar lah. Machi no namae wa nan desu ka? Tapi kalau orang Jepang mungkin nggak pakai itu ya. Sekarang tanya, apakah tinggal sendiri atau sama keluarga? Ima hitori de sundeimasu ka? Soretomo kazoku to issho ni sundeimasu ka? Di sini ada penggunaan kata soretomo yang artinya atau. Biasanya digunakan ketika bertanya.
Tapi kalaupun belum tahu atau belum bisa menggunakan soretomo, nggak pakai pun nggak masalah. Ima hitori de sundeimasu ka? Kazoku to issho ni sundeimasu ka? Tinggal digabung aja kalimatnya. Tapi yang lebih natural, lebih alami, pakai soretomo. Tinggal bertiga bareng teman. Tomodachi to 3人で一緒に住んでいます。Tomodachi to 3人で一緒に住んでいます。Polanya sih ini dasar ya. Seharusnya teman-teman bisa membuat kalimat seperti ini. Sekarang tanya, apakah kamu punya saudara? Kyodai ga imasu ka? Kyodai ga imasu ka? Saya punya satu kakak perempuan. Ane ga hitori imasu. Ane ga hitori imasu. Ini juga kalimat basic sekali ya, Minano Nihongo 1. Teman-teman yang N5 pasti bisa. Sekarang tanya, sudah berapa lama tinggal di Jepang? Nihon ni dono kurai sundeimasu ka? Nihon ni dono kurai sundeimasu ka? Kira-kira 2,5 tahun. 2年半ぐらい住んでいます。2年半ぐらい住んでいます。Bertanya menggunakan dono kurai, dijawab dengan 2年半ぐらい. Jadi sebenarnya antara kurai dengan gurai itu sama aja. Kalau misalnya kalian udah kadung bilang dono gurai, ya nggak masalah. Oh ya, di sini settingan yang saya buat, orang ini tuh kenalannya ketika ada di Jepang. Jadi meskipun di sini ada kata sudah, bukan berarti itu lampau ya. Karena masih berlangsung sampai sekarang. Makanya di sini pakai sundeimasu. Kecuali kalau orangnya udah pulang ya, terus ditanya, kamu dulu tinggal di Jepangnya berapa tahun? Baru pakai sundeimashita. Sekarang tanya, pekerjaan kamu saat ini apa? Oshigoto wa nani o shite imasu ka? Oshigoto wa nani o shite imasu ka? Saya kerja di pabrik mobil. Jidosha koujou de hataraite imasu. Jidosha koujou de hataraite imasu. Untuk nanya pekerjaan kamu apa, bisa pakai pola seperti ini. Oshigoto wa nani o shite imasu ka? Pakai bentuk teimasu karena untuk menyatakan hal saat ini. Kalau untuk jawabannya, ini saya yakin teman-teman bisa. Pakai kata kerja hataraite imasu. Oh ya, sebagian dari kalian yang mungkin baru belajar, pasti mikirnya oshigoto wa nan desu ka? Itu juga nggak masalah sebenarnya ya. Digunakan sehari-hari juga. Jadi mau pakai itu boleh, mau pakai ini juga nggak masalah ya. Bedanya kalau oshigoto wa nan desu ka, mungkin lebih mendekati ke profesinya. Sedangkan nani o shite imasu ka, ini lebih kepada apa yang dilakukan. Masih ada dua contoh jawaban lain. Misalnya, saya karyawan kantor. Kaishain o yatte imasu. Kaishain o yatte imasu. Saya mengajar bahasa Inggris. Eigo oshiete imasu. Eigo oshiete imasu. Untuk yang bawah mungkin teman-teman bisa ya mengerti dan paham ya karena di buku juga sering digunakan contoh seperti ini. Sedangkan yang atas kaishain o yatte imasu ini kalau di buku kayak N5, N4 itu nggak ada ya contoh seperti ini. Kaishain ya kaishain aja, kaishain desu. Bukan kaishain o yatte imasu. Ini bahasa sehari-hari ya. Dia melakukan pekerjaan sebagai kaishain, karyawan kantor. Ini merupakan jawaban atas pertanyaan oshigoto wa nani o shite imasu ka? Kaishain o yatte imasu. Tapi kalau misalnya ditanya oshigoto wa nan desu ka? Jawab kaishain desu gitu aja lebih cocok daripada kaishain o yatte imasu. Ini menyesuaikan dengan bentuk pertanyaan yang tadi. Nani o shite imasu ka? Sekarang coba tanya hari libur biasanya ngapain? Yasumi no hi wa nani o shite imasu ka? Yasumi no hi wa nani o shite imasu ka? Bersih-bersih kamar, pergi belanja, dan lain-lain. Heya o souji shitari, kaimono ni ittari shite imasu. Heya o souji shitari, kaimono ni ittari shite imasu. Dua-duanya harus pakai pola te imasu.
karena menyatakan rutinitas ya. Nah, sedangkan untuk jawabannya, ini sebisa mungkin pakai pola tari shimasu ya. Di Minna no Nihongo 1, pola kalimat ini sudah dipelajari, jadi saya yakin teman-teman sudah pernah belajar untuk menyebutkan beberapa hal atau kegiatan yang dilakukan secara acak. Jadi buat kalian yang ketika menjawab kalimat ini tidak ada tari shimasu, mulai sekarang ingat aja, ketika ditanya ngapain aja, misalnya liburan kemarin kamu ngapain aja, atau hari Sabtu kemarin kamu di rumah ngapain aja, itu pola kalimat yang pertama kali muncul di kepala kita adalah tari shimasu. Jadi ketika ditanya dengan pertanyaan seperti itu, kepala kita harus otomatis langsung muncul tari shimasu. Pola itu harus langsung keluar. Nah, supaya teman-teman bisa terbiasa menggunakannya, harus sering-sering bikin kalimat seperti ini. Sekarang coba tanya, kehidupan di Jepang bagaimana? Apakah menyenangkan? Nihon no saikatsu wa dou desu ka? Tanoshii desu ka? Nihon no saikatsu wa dou desu ka? Tanoshii desu ka? Iya, saya menjalani dengan senang. Hai, tanoshiku sugoshite imasu. Hai, tanoshiku sugoshite imasu. Kalau untuk pertanyaannya, saya yakin teman-teman pasti bisa ya. Bagaimana pakai dou desu ka? Yang agak susah mungkin kata kerja menjalani ya. Menjalani dengan senang. Tanoshiku sugoshite imasu. Sugosu itu menjalani waktu ya, menjalani kehidupan. Sugoshimasu. Tanoshiku ini dengan senang. Tapi kalau misalnya tadi teman-teman ada yang jawab hai tanoshii desu, itu aja juga nggak masalah sebenarnya ya. Kan pertanyaannya tanoshii desu ka? Hai tanoshii desu. Atau mungkin ada yang jawab tanoshii desu ga chotto taihen desu. Ya, itu juga nggak masalah ya. Yang penting nyambung dengan pertanyaannya. Nah, sekarang coba tanya apa yang kamu suka dari negara Jepang. Nihon no suki na tokoro wa nan desu ka? Nihon no suki na tokoro wa donna tokoro desu ka? Nihon no doko ga suki desu ka? Di sini saya menyebutkan setidaknya ada 3 cara untuk nanya apa yang kamu sukai dari negara Jepang. Kata kunci yang penting untuk diketahui di sini adalah tokoro. Nihon no suki na tokoro wa nan desu ka? Tokoro di sini tidak bisa diartikan tempat ya. Buat teman-teman yang baru belajar, tokoro kan pasti taunya tempat. Tapi dia tidak hanya untuk tempat saja. Kalau di sini artinya itu mungkin mirip kayak bagian atau hal-hal. Nihon no suki na tokoro, hal yang kamu sukai tentang negara Jepang. Atau bagian apa yang kamu sukai dari negara Jepang. Tokoro di sini nggak hanya digunakan untuk tempat saja ya, seperti Nihon. Untuk orang juga bisa. Katakanlah karinasang. Yang kamu sukai dari karinasang itu apanya sih? Karinasang no suki na tokoro wa nan desu ka? Atau donna tokoro ga suki desu ka? Itu boleh. Ini mau pakai kalimat yang pertama, kedua, maupun ketiga, nggak masalah ya. Artinya kurang lebih sama. Cuman kalau yang ketiga nggak pakai tokoro. Nihon no doko ga suki desu ka? Nah, doko di sini juga bukan untuk nanya tempatnya ya, melainkan apanya yang kamu suka dari negara Jepang. Buat nanya orang juga bisa. Karinasang no doko ga suki desu ka? Yang kamu suka dari karinasang itu apanya? Bagian mananya? Jadi mau pakai tokoro boleh, mau pakai doko juga nggak masalah. Saya suka kotanya yang bersih. Machi ga kirei na tokoro ga suki desu. Machi ga kirei na tokoro ga suki desu. Saya suka karena ada 4 musim. Shiki ga aru tokoro ga suki desu. Shiki ga aru tokoro ga suki desu. Kedua-duanya menggunakan tokoro ya, menyesuaikan dengan pertanyaannya tadi. Meskipun mungkin ditanya pakai doko, Nihon no doko ga suki desu ka? Shiki ga aru tokoro ga suki desu. Jawabannya tetap bisa pakai tokoro. Yang saya sukai itu ininya, bagian ini. Shiki ga aru tokoro. Machi ga kirei na tokoro. Ini penggunaan kata tokoro yang tidak ada di N5 maupun N4 ya. Jadi kalau kalian baru pertama kali mengetahui penggunaan tokoro yang seperti ini, dicatat supaya nggak lupa. Sekarang coba tanya, apa ada hal yang tidak kamu suka dari negara Jepang? Ini sebaliknya ya. Kalau sebelumnya hal yang disukai,
ini hal yang tidak disukai. Apakah ada? Nihon no kirai na tokoro wa arimasu ka? Nihon no kirai na tokoro wa arimasu ka? Jarang ada makanan halal. Hararu ryori ga sukunai tokoro desu. Hararu ryori ga sukunai tokoro desu. Ini contoh aja ya. Misalnya buat yang muslim, hararu ryori ga sukunai tokoro desu. Yang saya kurang suka tuh ini. Jarang ada makanan halal. Atau sedikit ya. Hararu ryori ga sukunai tokoro desu. Berikutnya coba tanya makanan Jepang kesukaan kamu apa? Suki na Nihon ryori wa nan desu ka? Nihon ryori de nani ga ichiban suki desu ka? Ini adalah dua bentuk kalimat yang teman-teman harus bisa menggunakan dua-duanya. Yang paling atas saya rasa gampang. Suki na Nihon ryori wa nan desu ka? Masakan Jepang yang kamu sukai apa? Nah, baru yang kedua ini agak sedikit susah karena pakai partikel de. Nihon ryori de nani ga ichiban suki desu ka? Buat yang lupa, ketika bikin kalimat paling atau ichiban, itu selalu ada partikel de. Karena ini membahas tentang masakan Jepang, jadi Nihon ryori de. Kalau mau ditambahin no naka juga boleh. Nihon ryori no naka de nani ga ichiban suki desu ka? Itu nggak masalah juga ya. Tapi biasanya dalam percakapan, bentuk pendek ini lebih sering digunakan. Nihon ryori de nani ga ichiban suki desu ka? Ada macam-macam, misalnya soba, udon, dan lain-lain. Iroiro arimasu. Tatoeba soba toka, udon toka. Pakai toka ya. Ini yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Fungsinya itu sama seperti partikel ya. Kalau ya itu terlalu kaku. Salah satu fungsinya adalah untuk menyebutkan contoh yang mewakili. Jadi nggak semuanya disebutin. Cuman beberapa yang mewakili aja. Misalnya soba, udon, dan lain-lain. Sekarang coba tanya apakah sehari-hari kamu masak? Fudan ryori wa shimasu ka? Fudan ryori wa shimasu ka? Tidak, kalau ada waktu aja saya masak. Iie, jikan ga aru toki dake shimasu. Iie, jikan ga aru toki dake shimasu. Ini juga saya rasa kalimatnya tidak begitu sulit. Pakai fudan biasanya sehari-hari. Mungkin teman-teman ada yang menggunakan partikel o. Ryori o shimasu ka? Itu juga nggak masalah sebenarnya ya. Bedanya kalau o sebagai objek, kalau wa dia sebagai topik. Kemudian jika nggak aru toki dake, artinya hanya ketika ada waktu. Jadi saya masak cuman kalau ada waktu aja. Jika nggak aru toki dake shimasu. Sekarang coba tanya, kamu belajar masak di mana? Doko de ryori o naraimashita ka? Doko de ryori o naraimashita ka? Diajarin ibu. Haha ni oshiete moraimashita. Haha ni oshiete moraimashita. Belajar masak umumnya pakai ryori o naraimasu, bukan benkyou shimasu ya. Karena biasanya masak itu diajarin orang lain. Naraimasu itu kan penggunanya ketika kita diajarin oleh orang lain. Jadi ada gurunya, ada senseinya, ada yang ngajarin. Itu pakai naraimasu. Tidak bisa untuk belajar sendiri. Jadi kayak masak, terus piano ya. Itu kan pasti belajar dari orang lain. Kalau benkyou shimasu ya belajar di meja, buka buku, nulis, nyatet, ngafalin, itu benkyou shimasu. Ini naraimasu, belajar sesuatu dari orang lain. Untuk jawabannya, diajarin ibu, haha ni oshiete moraimashita. Ini pakai pola te moraimasu. Saya yakin teman-teman pasti banyak yang masih bingung mengenai penggunaan te moraimasu, terutama buat yang baru belajar. Pola ini ada di bab ke-24, buku Minna no Nihongo 1. Buat yang lupa atau memang belum belajar, saya kasih tahu aja, pola te moraimasu itu biasanya diartikan di. Jadi kalau oshiete moraimasu, artinya menjadi diajarin. Oshiemasu itu kan mengajar.
oshiete moraimasu, diajarin. Contoh lain, kaimasu, membeli. Kalau katte moraimasu, dibeliin. Okurimasu, mengirim. Okutte moraimasu, dikirimin. Jadi arti dalam bahasa Indonesianya itu menjadi di. Nah, oleh siapanya, tinggal dikasih partikel ni aja. Diajarin ibu, haha ni oshiete moraimashita. Dibeliin teman, tomodachi ni katte moraimashita. Sekarang coba tanya, apakah kamu ingin tinggal di Jepang terus-menerus? Nihon ni wa zutto sumu tsumori desu ka? Zutto Nihon ni sumu tsumori desu ka? Zutto Nihon ni sumitai desu ka? Ini 3 pilihan jawaban yang sebenarnya tidak begitu susah ya. Kalau teman-teman yang masih N5, mungkin bisa pakai opsi yang ketiga. Zutto Nihon ni sumitai desu ka? Pola tai ya. Ini bab ke-13, pasti pernah belajar. Kemudian kalau yang N4, sudah pernah belajar tsumori, bisa pakai yang opsi pertama atau kedua. Nihon ni wa zutto sumu tsumori desu ka? Pakai kata kerja bentuk kamus ya. Sumu, tinggal. Untuk kalimat yang kedua, ini kurang lebih sama seperti yang pertama, hanya diubah urutannya aja ya. Tidak, suatu hari nanti saya ingin pulang ke Indonesia. Iie, itsuka Indonesia ni kairou to omotte imasu. Ini menggunakan pola kata kerja bentuk maksud dengan to omotte imasu. Jadi kata kerjanya itu harus diubah ke bentuk ajakan, bentuk maksud, kairo ya. Kalau ngajak pergi, iko. Kalau ngajak beli, kao. Nah, belakangnya diikuti to omotte imasu. Ini untuk menyatakan maksud atau kehendak, niat. Atau mungkin ada teman-teman yang jawabnya, itsuka Indonesia ni kairitai desu. Itu juga boleh aja ya. Sekarang ganti topik, tanya apakah kamu punya suatu hobi? Tokoro de, nanika shumi wa arimasu ka? Tokoro de, nanika shumi wa arimasu ka? Akhir-akhir ini saya suka nonton film. Saikin eiga o miru no ga suki desu. Saikin eiga o miru no ga suki desu. Untuk mengganti topik, bisa pakai kata tokoro de. Kalau di kita mungkin BTW. Nanika atau pakai nangka juga nggak masalah. Dalam bahasa lisan, sehari-hari, nanika ini biasanya melebur jadi nangka. Nangka shumi wa arimasu ka? Ini cara lain untuk menanyakan hobi. Kalau teman-teman yang baru belajar, mungkin bisanya shumi wa nan desu ka? Itu standar. Hobi kamu apa? Ini bukan hanya hobi kamu apa, tapi apakah kamu punya suatu hobi? Untuk jawabannya, ini pola N4 ya. Saikin eiga o miru no ga suki desu. Akhir-akhir ini saya suka nonton film. Kemudian coba tanya, apakah kamu pernah nonton film di bioskop Jepang? Ini kan kenalannya lagi ada di Jepang. Nah, coba tanya, apakah kamu pernah nonton film di bioskop Jepang? Nihon no eigakan de eiga o mita koto ga arimasu ka? Nihon no eigakan de eiga o mita koto ga arimasu ka? Belum pernah? Saya ingin coba nonton setidaknya sekali. Iie, arimasen. Ichido mite mitai desu. Jawabannya simpel, iie arimasen, enggak, belum pernah. Ichido mite mitai desu. Jadi dalam bahasa Jepang, setidaknya sekali ini sering diungkapkan hanya dengan ichido saja. Bukan berarti saya ingin nonton sekali. Ini untuk ngasih tahu, ya seenggaknya sekali saya pengen nyobain. Kalaupun tidak diartikan setidaknya, artinya itu kayak, saya ingin coba melihat sekali aja. Kurang lebih seperti itu maknanya. Sekarang coba tanya, hari Sabtu Minggu ini, apakah ada waktu? Konshu no doyobi aite imasu ka? Konshu no doyobi yotei ga arimasu ka? Konshu no doyobi hima desu ka? Ini adalah 3 cara untuk nanya apakah kamu ada waktu. Selain jika enggak arimasu ya. Yang paling standar kan jika enggak arimasu. Konshu no doyobi jika enggak arimasu ka? Nah, tapi dalam percakapan sehari-hari orang Jepang, kalau mau nanya kamu ada waktu atau enggak,
biasanya pakai kata aiteiru. Ini dari kata aku ya, artinya kosong. Kemudian bisa juga pakai kata yotei ga arimasu ka? Apakah ada rencana? Yotei itu artinya rencana. Atau pakai hima juga bisa. Konshu no doyobi hima desu ka? Ada? Apakah ada sesuatu? Jangan-jangan. Aiteimasu ga nanika arimasu ka? Moshikashite. Toku ni yotei wa arimasen ga? Nah, di sini jangan-jangan ini hanya untuk tambahan aja ya. Penting nggak penting, nggak perlu pakai jangan-jangan juga nggak masalah ya. Poin yang penting di sini adalah nanika arimasu ka? Apakah ada sesuatu? Jadi misalnya kalian ditanya oleh teman, kamu ada waktu nggak? Atau besok sibuk nggak? Hima nggak? Nah, kalian kan pengen nanya balik. Ada apa sih? Ngapain kamu nanya-nanya? Ya. Bisa pakai kata ini, nanika arimasu ka? Apakah ada sesuatu? Kalau di bahasa Indonesia, kita nggak akan nanya apakah ada sesuatu ya. Biasanya kita bilang, emang kenapa? Ada apa? Kalau di bahasa Jepang, salah satunya bisa seperti ini. Nanika arimasu ka? Kalau nggak keberatan, saya ingin ajak pergi nonton. Moshi yokattara issho ni eiga o mini ikimasen ka? Yokattara issho ni eiga demo mini ikimasen ka? Moshi yokattara issho ni eiga demo dou kana to omotte. Ini 3 cara untuk ngajakin nonton ya. Moshinya boleh dipakai, nggak pun nggak masalah. Yang paling atas ini kalimat standar, kalimat N5. Mau nggak pergi nonton bareng? Kemudian yang kedua, ini nggak sesimpel yang pertama, pakai demo. Penggunaan demo di sini untuk menyatakan bahwa film ini hanya sebagai contoh saja. Nggak harus nonton film juga. Intinya itu dia pengen ngajak pergi, jalan ya. Kalau mau nonton film, ayo. Kalau nggak, ya nggak masalah. Misalnya mau karaoke, mau makan, ya nggak masalah. Nonton ini hanya sebagai contoh saja. Nah, pola yang ketiga, ini levelnya menengah ke atas. Moshi yokattara issho ni eiga demo dou kana to omotte. Jadi ngajakinnya itu nggak secara langsung. Dia mengutarakan apa yang ada di dalam pikirannya kepada lawan bicaranya. Kalau di bahasa Indonesia, kalimat pertama dan kedua itu kayak mau nggak kita pergi nonton. Nah, sedangkan yang ketiga ini kayak gimana kalau kita pergi nonton. Lebih halus ya, ngajaknya itu nggak secara langsung. Jadi kalau kalian ada yang pengen ngajakin teman, mau ngajakin nonton, ngajakin main, ngajakin apa aja ya, tinggal tambahin aja belakangnya, nani demo dou kana to omotte. Kalau mau ngajakin makan ya, issho ni shokuji demo dou kana to omotte. Kemudian kalimat berikutnya, boleh, mau nonton apa? Ii desu yo. Donna eiga o mitai desu ka? Ii desu yo. Nanika omoshiroi eiga arimasu ka? Ii desu yo. Nani o mitai desu ka? Di sini saya memberikan 3 alternatif untuk nanya mau nonton apa. Yang paling dasar, ya kalau teman-teman baru belajar bahasa Jepang, mungkin akan menjawab kalimat yang ketiga. Nani o mitai desu ka? Kamu ingin nonton apa? Atau pakai kalimat yang pertama. Donna eiga o mitai desu ka? Kamu ingin nonton film yang seperti apa? Yang bagaimana? Nah, satu lagi yang tengah, nanika omoshiroi eiga arimasu ka? Ada nggak suatu film yang menarik? Atau kalau di bahasa Indonesia yang lebih santai, ada film yang menarik nggak? Kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau kalian pengen nanya secara langsung, mau nonton apa? Bisa pakai kalimat yang pertama atau yang ketiga. Tapi kalau pengen nanya, ada film menarik apa? Bisa dengan kalimat yang nomor 2. Nanika omoshiroi eiga arimasu ka? Kalimat berikutnya, kita nonton film Jepang aja. Nihon no eiga o mimashou. Oke, siap. Hai, wakarimashita. Ini kalimat standar ya, basic ya, teman-teman harus bisa semuanya. Nihon no eiga o mimashou dan hai, wakarimashita. Sekarang coba tanya mau ketemuan di mana? Machiawase no basho wa doko ni shimasu ka? Machiawase wa doko ni shimasu ka? Doko de machiawase shimashou ka? Di sini kosakata penting yang harus diketahui adalah machiawase. Artinya itu janji ketemu. Kalimat yang pertama ada kata basho-nya. Machiawase no basho wa doko ni shimasu ka?
tempat ketemuannya mau di mana. Sedangkan yang kedua, machiawase wa doko ni shimasu ka? Artinya kurang lebih sama, tinggal basonya aja dihilangin ya. Satu lagi, doko de machiawase shimashou ka? Ketemuannya mau di mana nih? Ini kalimat ajakan ya. Doko de machiawase shimashou ka? Untuk yang pertama dan kedua menggunakan pola ni shimasu. Fungsi dari pola ni shimasu adalah untuk menyatakan pilihan. Doko ni shimasu ka? Itu artinya mau ketemu di mana. Kan biasanya ada banyak pilihan untuk ketemu. Mau langsung di bioskopnya juga boleh, di depan stasiun juga bisa ya. Nah, untuk memilih di antara beberapa opsi yang ada, itu bisa pakai pola ni shimasu. Doko ni shimasu ka? Bukan doko de shimasu ka ya. Kalau doko de shimasu ka itu lain lagi. Melakukannya di mana. Dia bukan menyatakan pilihan. Ketemuannya di depan stasiun aja. Eki no mae de machiawase shimashou. Eki no mae de machiawase shimashou. Ini standar ya. Eki no mae de di depan stasiun, machiawase shimashou. Ayo kita ketemu. Kemudian sekarang coba tanya mau jam berapa. Ini maksudnya ketemuannya ya. Mau jam berapa? Nanji ni shimashou ka? Nanji ga ii desu ka? Jikan wa nanji ga ii desu ka? Kata machiawase-nya tidak perlu diulang lagi ya. Karena di sini sudah jelas ya. Mereka lagi ngomongin janjian untuk bertemu. Pakai pola ni shimasu juga ya. Mau jam berapa nih? Nanji ni shimashou ka? Yang kedua, nanji ga ii desu ka? Dia nanya, bagusnya jam berapa? Ini bukan kalimat ajakan, lebih kepada nanya. Kalau kamu, enaknya jam berapa? Nanji ga ii desu ka? Atau yang ketiga juga kurang lebih sama, tinggal ditambahin jikan aja. Jikan wa nanji ga ii desu ka? Jawabannya jam berapa aja boleh, terserah kamu, atau kamu aja yang nentuin. Nanji demo daijoubu desu yo, omakase shimasu. Nanji demo ii desu yo, douzo kimete kudasai. Nanji demo heiki desu, makasemasu. Ini 3 kalimat yang sedikit berbeda karena pakai daijoubu, ii desu, dan heiki. Pertama bisa pakai daijoubu. Nanji demo daijoubu desu yo, jam berapa aja nggak apa-apa. Omakase shimasu. Ini dari kata makaseru, menyerahkan ya. Jadi kayak saya menyerahkan kepada kamu. Omakase shimasu. Yang kedua, nanji demo ii desu yo. I dengan daijoubu itu kan kurang lebih sama ya. Satu lagi, nanji demo heiki desu, makasemasu. Heiki itu artinya juga kurang lebih sama seperti daijoubu atau i ya, nggak masalah. Dalam percakapan sehari-hari, kata heiki ini sering digunakan ya. Buat teman-teman yang tinggal di Jepang, mungkin sering mendengar kata heiki. Artinya itu kayak, nggak apa-apa, tenang aja, santai. Heiki desu. Oke, kalau begitu ketemuan jam 3 di depan stasiun. Wakarimashita. Ja, 3 時に駅前で待ち合わせしましょう. Ini kalimat standar ya. Teman-teman harus bisa. Oke, sampai minggu depan. Ryokai desu. Ja, mata laishu. Bye bye. Ja ne. Sore dewa. Dewa mata. Ini macam-macam ya ungkapannya. Untuk bilang oke, sebelumnya saya pakai wakarimashita. Di sini ada ryokai desu. Artinya kurang lebih sama ya, tapi penggunaannya yang sedikit berbeda. Ryokai desu ini tingkat kesopanannya sedikit berkurang. Jadi kalau bisa, jangan digunakan ketika berbicara dengan atasan atau dengan orang yang lebih tua ya. Cukup ke teman atau ke bawahan ya nggak masalah. Ja, mata laishu, ketemu lagi minggu depan. Kemudian untuk bye-bye-nya, ja ne, ini yang paling standar. Sore dewa, ini agak kaku ya. Kalau bahasa chat di WA atau di Line, nggak masalah ya. Dewa mata, ini juga sama, bahasanya kaku. Kalau ngomongnya ke teman, pakai jane, ini oke ya, cocok. Tapi kalau ke atasan atau ke senior, ya orang yang dihormati, jangan pakai jane. Pakai aja sore dewa atau dewa mata. Kalau bisa tambahin lagi ya, mata raishu owai shimashou misalnya. Jadi kembali lagi harus menyesuaikan, kita ngomongnya sama siapa. Baik, jadi itu dia latihan sakubung kita kali ini.
Mudah-mudahan teman-teman bisa semakin terlatih ya untuk membuat kalimat dalam bahasa Jepang, terutama kalau kalian pengen bisa ngomong. Jadi video yang seperti ini diulang-ulang nggak masalah ya, terutama kalau kalian masih merasa belum bisa. Karena nanti yang digunakan dalam percakapan sehari-hari ya itu lagi gitu ya. Polanya nggak jauh dari yang ada di sini. Tinggal kosakatanya aja diubah-ubah gitu ya. Jadi buat kalian yang masih merasa belum bisa atau kesulitan ketika bikin kalimat, coba diulang-ulang. Tapi jangan terlalu sering juga ya, seminggu sekali lah. Karena kalau besok dilatih lagi, mungkin masih ingat. Tapi minggu depan, kemungkinan besar lupa ya. Jadi ketika lupa, kita mengingat lagi, nanti pas lupa, ingat lagi. Itu diulang-ulang terus, lama-kelamaan akan hafal, akan ingat dengan sendirinya. Baik, kalau begitu, untuk materi kali ini, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe buat yang belum, kemudian klik like dan share juga ke teman-teman kalian. Kita ketemu lagi di video berikutnya. So, dewa, mata.